Karena kita sangat pede ya gitu ketika presentasi, ketika segala review segala macam proposal itu lancar-lancar saja gitu. Saya katakan gimana kalau sekarang kita terjemahkan saja tuh konstitusi UNESCO itu ke dalam bahasa Indonesia. Inilah awal mula proses untuk mendapatkan persetujuan UNESCO untuk bahasa Indonesia yang dialami Profesor Aminuddin Aziz. Dengan begitu banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan UNESCO bahwa bahasa Indonesia memang layak menjadi bahasa yang ke-10 disandingkan dengan bahasa-bahasa negara lain yang sudah ditetapkan sebagai bahasa resmi di konferensi sidang UNESCO. Dan ternyata bahasa Indonesia lulus dari semua persyaratan serta ujian yang diberikan. Dari sekian banyaknya pertanyaan yang harus dijawab serta pembuktian, pihak perwakilan Indonesia untuk bahasa Indonesia, dengan mudah dan percaya diri, menjawab segala pertanyaan, serta memberikan bukti yang kuat tentang keberadaan bahasa Indonesia. Dari sisi sejarah masa perjuangan, yang dijadikan bahasa pemersatu bangsa, hingga pembentukan dan penyempurnaan bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita intip videonya. Tahap awal ini nih, hambatan pertamanya di sini ujiannya. Lalu kita lakukan lobby-lobby gitu ya ke Dewan Eksekutif dan akhirnya mereka mengatakan setuju untuk dijadikan salah satu pokok bahasan dalam sidang UNESCO berikutnya gitu. Nah, Dewan Eksekutif ini yang kebetulan Indonesia kan tahun ini juga terpilih ya dengan 154 dukungan dari 154 negara. Nah, kemudian setelah sidang di Dewan Eksekutif, setuju, kita akan menunggu ini kapan nih agendanya. Nah, mereka kemudian memberikan agenda itu mungkin bulan November baru akan ada sidang. Nah, jadi selama November sampai menunggu November ini kita melakukan pembicaraan dengan Kemenlu, dengan UNESCO dan KBRI Paris. Begitu. Nah, maka terjadilah sidang ya. Kita diminta untuk presentasi di Komisi Legal namanya. Ya, legal committee itu yang justru lebih berat ininya percobaannya karena kan harus mengubah konstitusi ya, mengubah anggaran dasarnya, mengubah undang-undang dasarnya UNESCO gitu. Karena kalau setuju harus menambahkan nama bahasa Indonesia kan di situ gitu. Nah, dan saya 24 menit gitu ya diuji gitu oleh komite legal kemarin di Paris tanggal 8. Dan alhamdulillah 8 November Mas. Nah, alhamdulillah pada saat diskusi diuji itu di komisi legal 24 menit ya lulus gitulah dan mereka mengatakan oke, kami setuju untuk meneruskan ini ke sidang pleno. Yang kemarin itu hanya bahasa Indonesia ya, dan sekarang ini bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 ya, yang resmi di UNESCO gitu, untuk boleh dipakai dalam sidang umum, kemudian dokumen-dokumen kita terjemahkan dan kita juga curi start sebetulnya kemarin itu. Curi startnya di mana ini? Saya buka saja ya kepada rekan-rekan di sini, ke Medcom ini. Curi startnya apa? Karena kita sangat pede ya gitu ketika presentasi, ketika segala review segala macam proposal itu lancar-lancar saja gitu. Saya katakan gimana kalau sekarang kita terjemahkan saja tuh konstitusi UNESCO itu ke dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi kemarin itu saya sudah membawa terjemahan dalam bahasa Indonesia ke sidang UNESCO kemarin itu. Iya, sudah. Jadi kami sudah membuktikan keseriusan gitu. Alhamdulillah. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih sudah menonton dan saksikan video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.